Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Herlina Omha. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1 sumber energi. Pada malam hari, lampu di rumah kalian tentu dinyalakan agar ruangan menjadi terang. Dalam keadaan terang, kalian dapat beraktivitas dengan baik. Apakah yang akan terjadi jika ada pemadaman listrik pada malam hari? Keadaan tentu akan berubah menjadi gelap. Hal itu merupakan bukti bahwa lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Listrik merupakan salah satu jenis energi. Dapatkah kalian menyebutkan jenis energi yang lain? Berbagai bentuk energi. Energi apakah yang sering kalian manfaatkan? Kalian tentu banyak memanfaatkan energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik. Dapat dikatakan energi listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan. Tanpa listrik, kehidupan manusia akan sangat terganggu. Di rumah kalian tentu ada peralatan yang menggunakan energi listrik, misalnya lampu, televisi, kipas angin, setrika, dan lain-lain. Energi listrik sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Namun penggunaan energi harus kita hemat karena sumber energi sangat terbatas. Nah, apa sajakah manfaat energi listrik? Yang pertama, listrik untuk penerangan. Peralatan listrik yang digunakan sebagai sumber penerangan pada umumnya adalah lampu. Di dalam rumah dan di luar rumah, lampu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya lampu yang menyala, kalian dapat tetap beraktivitas pada malam hari, misalnya belajar, membaca, bermain, dan lain-lain. Manfaat energi listrik yang kedua yaitu listrik menghasilkan energi panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Contohnya, setrika listrik, penanak nasi, microwave, dan kompor listrik. Yang ketiga, listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya, untuk menyalakan pompa air, kipas angin, pendingin udara, dan mesin cuci. Dalam dunia industri, listrik sangat dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin. Listrik membuat hidup kita menjadi nyaman, namun penggunaannya yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kematian. Pernahkah kalian melihat peringatan seperti gambar di samping? Gambar itu merupakan peringatan agar kita berhati-hati ketika menggunakan listrik. Kecerobohan penggunaan listrik dapat menyebabkan hubungan pendek, kerusakan peralatan listrik, dan kebakaran. Pemanfaatan energi angin dan energi air. Energi angin. Ternyata sudah sejak lama angin diketahui menyimpan energi loh. Contohnya, Christopher Columbus adalah seorang penjelajah yang berlayar sehingga menemukan benua Amerika dengan menggunakan perahu layar yang memanfaatkan energi angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, Belanda mendapat julukan negara kincir angin. Energi air. Air juga merupakan energi. Aliran air yang besar juga dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di samping itu, kincir air juga dapat berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit itu disebut pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat dengan PLTA. PLTA mengelola air dari sungai diubah menjadi energi listrik. Aliran air akan menggerakkan kincir air. Kincir air yang berputar digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan energi listrik. Kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya, energi itu digunakan untuk mencukupi berbagai keperluan.
Seperti kita ketahui, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Berikut adalah contoh kewajiban terhadap energi air. Masyarakat bergotong royong membersihkan sungai. Dan setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita mendapatkan hak, yaitu air bersih. Membuat kincir air dan kincir angin. Membuat kincir air. Yang pertama, membuat rancangan karya. Buatlah rancangan karya seperti gambar berikut. Yang kedua, menyiapkan bahan dan alat. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat kincir air adalah sebagai berikut. 1. Bambu sepanjang 30-40 cm sebanyak 1 buah. 2. Botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter 1 buah. Ketiga, botol bekas air mineral ukuran 600 ml 2 buah. Yang keempat, potongan botol berbentuk segi empat sebanyak 8 buah. Yang kelima, karet sandal bekas, serta gunting, pisau, dan pelubang. Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. Pertama, potonglah botol bekas air mineral ukuran 1,5 liter menjadi 3 bagian. Kemudian, buatlah lubang sebanyak 8 buah dengan jarak yang sama pada bagian tengah potongan botol bekas air mineral. Dan yang ketiga, masukkan bambu ke dalam potongan botol, menusuk karet sandal bekas dan beri potongan botol berbentuk segi empat ke dalam setiap lubang. Atur semua bahan seperti gambar berikut. Membuat kincir angin. Kincir angin dapat dibuat dari bahan kertas dengan teknik lipat, gunting, dan tempel atau teknik origami. Perhatikan langkah-langkah pembuatan kincir angin dengan teknik origami berikut.
Manfaat cahaya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan matahari sebagai sumber energi. Matahari menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari tentu dapat kalian rasakan setiap hari. Apakah kegunaan panas dan cahaya matahari? Bagi manusia, panas matahari berguna untuk menghangatkan badan dan mengeringkan berbagai benda. Cahaya diperlukan untuk fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Fungsi utama fotosintesis adalah untuk memproduksi zat makanan berupa glukosa. Glukosa menjadi bahan bakar dasar pembangun zat makanan lainnya, yaitu lemak dan protein dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, cahaya diperlukan dalam penglihatan manusia. Coba pejamkan mata kalian. Dapatkah kalian melihat? Matikan lampu sehingga ruangan menjadi gelap. Mengapa ruangan kelas menjadi gelap? Bagian-bagian mata. Pertama, kornea mata atau selaput tanduk, yaitu selaput bening di bagian depan bola mata yang berfungsi untuk melewatkan cahaya yang masuk dari luar dan melindungi mata bagian dalam. Yang kedua, iris atau selaput pelangi, yaitu bagian mata yang mengandung zat warna hitam, coklat, atau biru. Bagian ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga, pupil atau celah lubang yang terdapat pada iris berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan melebar. Jika cahaya yang masuk banyak, pupil akan mengecil. Benda dapat dilihat jika ada cahaya. Benda dapat terlihat jika cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata. Benda yang berwarna terang atau mengkilat akan memantulkan cahaya lebih banyak. Cahaya masuk melalui mata bagian pupil.
Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan bisa jatuh tepat pada bintik kuning. Bayangan yang terjadi pada retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan disampaikan ke otak melalui saraf mata sehingga kita bisa melihat. Proses pembentukan minyak bumi. Tahukah kamu dari mana sumber energi untuk kendaraan yang terdapat pada gambar berikut berasal? Ya, dari minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian sisa-sisa tumbuhan dan hewan jutaan tahun yang lalu di dasar laut atau di darat. Sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak jasad organik menjadi materi yang kaya hidrogen dan karbon. Bahan inilah yang merupakan bahan dasar dari minyak bumi. Minyak bumi adalah kehidupan kita, oleh karena itu marilah kita menjaganya bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.